Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas berkah hidayah berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan BPAK Visip Win Raden Patah Palembang 2020. Walaupun dengan sistem daring dan online, semoga perjumpaan ini tidak mengurangi dari makna dalam konsep keilmuan kita. Salam dan shalawat mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sekali lagi selamat datang adik-adikku. Harus selamat pagi dan pagi. Perkenalkan, saya Dr. Bung Budianto, SAG, SAMSI. Di sini saya adalah selaku Wakil Dekan 3 di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Adik sekalian, mungkin adik-adik telah melaksanakan yaitu pengenalan budaya akademi dan kampus di tingkat Win Raden Patah Palembang. Pada saat ini Anda melaksanakan yaitu PPAK yang sama tapi berbeda yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial Politik Win Raden Patah Palembang ini periode 2020. Insya Allah adik-adik akan dikenalkan bagaimana budaya kampus khususnya di fakultas. Adik-adik akan mendapatkan beberapa materi, baik itu dari dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2 mungkin sudah dilaksanakan, adik-adik sudah bicara, mendengarkan. Wakil bidang 1 adalah bidang akademik, wakil bidang 2 adalah bidang administrasi dan lainnya, sedangkan saya adalah bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Khusus bidang saya, materi hari ini, adik-adik akan saya perkenalkan apa itu kemahasiswaan, apa itu kerjasama, dan di sini juga bidang tata tertib yang mengatur tentang kode etik kemahasiswaan. Insya Allah nanti adik-adik sering ketemu dengan saya kalau yang bermasalah, tapi juga yang tidak bermasalah juga bisa ketemu nanti. Hindarkan bermasalah di FISIP ini. Adik sekalian, FISIP ini merupakan fakultas favorit. Fakultas favorit dan fakultas yang banyak peminatnya. Jadi bersyukur, alhamdulillah adik-adik yang diterima di FISIP ini adalah yang terbaik, the best dan unggul. Maka dari itu adik sekalian, bila kalian selama SMA memiliki bibit unggul bidang olahraga, bidang seni, dan memiliki prestasi lain, the best bahasa Inggris, the best bahasa Arab, silakan nanti Anda mendaftarkan diri keunggulan adik-adik yaitu di bidang 3 bisa melalui prodi masing-masing. Karena kita ada 2 prodi ilmu politik dan prodi ilmu komunikasi. Jadi adik sekalian yang memiliki prestasi di SMA-nya, kami mohon daftar, yaitu prestasinya bukan di bidang RT. Berprestasi di sini bidang kabupaten, provinsi, dan nasional. Bidang olahraga, bidang seni, bidang pendidikan dan lain-lainnya. Kami silakan untuk adik-adik bisa mendaftarkan diri adik di mana bidang keunggulannya. Karena bidang kemahasiswaan ini adalah mencari bakat-bakat unggulan daripada adik-adik untuk bisa kita tampilkan nanti setiap ada kegiatan di Win Raden Patah Palembang baik tingkat nasional maupun internasional. Adik sekalian, baiklah, di sini saya akan memberitahukan salah satu kode etik kita. Apa kalau kode etik salah satunya adalah di sini Anda bisa lihat nanti, ya adik-adik bisa lihat kode etik komunikasi dengan dosen. Ya, jadi ada berapa cara metode kita berkomunikasi dengan dosen, tidak sembarangan. Ya, jadi harus jelas apa tujuan dan lainnya, ada waktu jam-jamnya. Ya, ini ada semua ketika kita berhubungan dengan dosen. Jadi dosen bukan sebagai teman main, tapi bisa juga sebagai teman dalam arti adalah orang tua kita, kakak kita dalam membantu kita selama di fakultas FISIP ini. Jadi ada etika dan sopan santun yang diatur. Nah, jadi jangan heran nanti ketika adik-adik WA dosen tapi tidak dibalas, mungkin ada kode etik yang tidak ada laksanakan di sini. Para mahasiswa baru tidak melaksanakan. Dan kedua juga jangan kecewa bila adik-adik WA-nya tidak balas cepat. Pertama mungkin salah cara, kedua mungkin dosennya lagi kondisi ada kerjaan atau lagi kondisi belum bisa menjawab. Jadi jangan pernah berusaha dengan dosen dan lainnya.
Ada sekalian, selain kode etik kalian berhubungan dengan dosen, ada juga kode etik tata tertib mahasiswa. Ini kita atur. Nah, kode etik mahasiswa ini, buku ini mungkin ketika adik sudah masuk, kalian sudah namanya tantangan kontrak. Nah, disinilah, ya, di sini kita bahas di kode etik ini salah satunya adalah cara berpakaian. Nah, berpakaian kalian adalah sopan, pakaian yang digunakan untuk kuliah. Artinya pakaian lengan panjang maupun pendek harus berkerah. Kalaupun kaos itu ada kerahnya. Kemudian sepannya atau celana panjangnya tidak boleh jeans. Kalau kamu hobi jeans nanti jadi jeans. Jadi di sini harus pakai dasar. Sepatu boleh cap, ya, boleh tefetel dengannya disesuaikan. Rambut tidak boleh panjang terurai-urai kecuali cewek. Cewek itu terurai-urainya pakai jilbab. Maka di sini saya wajibkan seluruh mahasiswa kita berjilbab kecuali laki-laki. Jadi mahasiswinya yang berjilbab, laki-laki yang tidak berjilbab, ya. Nah, jadi pakai sopan santun dan lain-lainnya. Nah, kemudian tidak boleh bawa senjata, baik senjata pistol, pisau dan lainnya tidak boleh. Kemudian kedua, tidak boleh bawa narkoba, tidak boleh transaksi narkoba. Kemudian tidak boleh namanya merokok sembarangan di era kita ini, ya, tidak boleh merokok di era ini. Kemudian jangan pernah sekali-sekali melawan dosen atau mengajak dosen berhantam atau gocoan karena tersinggung, merasa gagal, merasa hebat, kemudian tersinggung ketika kuliah dengan dosen, diajak hantam, mengajak dosen berkelahi, itu tidak boleh. Kemudian bergocoan atau berkelahi di kelas pun tidak dibolehkan. Tidak boleh merokok di kelas dan lain-lainnya. Nah, apabila kalian melanggar aturan itu, siap-siap akan kita berhentikan. Semuanya telah diatur di dalam buku kode etik ini. Maka sekali lagi kami harapkan adik-adik sekalian nanti dibaca benar-benar buku kode etik kita. Kemudian di bidang kemahasiswaan kerjasama ini kita juga menawarkan beasiswa. Dulu kita ada namanya beasiswa bidik misi, sekarang dirubah menjadi beasiswa KIF. Insya Allah nanti ditawarkan ke adik-adik syarat-syaratan beasiswa KIF, yaitu bagi yang tidak mampu. Sekali lagi, beasiswa KIF atau beasiswa yang bidik misi sudah diganti menjadi beasiswa KIF adalah mahasiswa bagi orang tua yang tidak mampu. Ya, sekali lagi bagi orang tua yang tidak mampu. Bagi orang tua yang mampu, ya jangan diusulkan karena ada tingkatan beasiswa lain. Mahasiswa yang unggul, mahasiswa yang orang tua yang mampu tapi memiliki nilai tertinggi, bisa diusulkan beasiswa, yaitu beasiswa program. Nanti ada beasiswa program akademik. Kemudian ada juga beasiswa BI, beasiswa USRI, beasiswa lain-lain lah nanti ada. Maka dari itu adik sekalian, rajinlah kalian nanti melihat melihat pengumuman informasi divisi dan saling menginformasikan teman-teman bila ada beasiswa dan informasi pengumuman lain-lainnya. Maka dari itu adik sekalian, di Fakultas Ilmu Sosial Politik ini jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu Anda bertanya. Apalagi mahasiswa baru, kalian jangan malu untuk bertanya kepada akademik, dosen maupun kakak-kakak tingkat kalian, bisa bertanya untuk masalah akademik, kemahasiswaan dan beasiswa. Nah, adik sekalian, nanti juga kalian diperkenalkan, mungkin sudah dikenalkan oleh kakak tingkat kalian beberapa organisasi yang ada di Raden Patah Palembang. Maka dari itu silakan Anda pilih, ada organisasi internal dan eksternal. Organisasi internal yaitu seperti DEMAF, APS, SMAP dan lain-lainnya. Sedangkan internal nanti adik-adik akan mengetahui secara langsung ketika nanti ada pemberitahuan beberapa organisasi. Apakah wajib berorganisasi? Tidak wajib, tapi sunnah hukumnya. Wajib di sini adalah adik-adik menuntut ilmu di fakultas, menuntut ilmu di Raden Patah Palembang ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi bila kita sebagai mahasiswa hanya sebagai mahasiswa biasa,
tanpa ikut organisasi ibaratnya makan tanpa ada garam. Makan itu tanpa enak, tanpa ada garam. Maka dari itu rugilah adik-adik sekalian kalau kalian kuliah tanpa belajar berorganisasi. Karena sangat penting organisasi itu untuk menunjang pengetahuan adik sekalian. Kenapa? Di bangku kuliah tidak semua dipelajari tentang suatu bentuk organisasi. Maka dari itu imbangkanlah ilmu pengetahuan akademik dengan ilmu pengetahuan organisasi. Boleh belajar dalam konsep untuk pengetahuan kalian. Karena dulu saya masuk semua organisasi yang ada di dunia ini. Tujuan saya dulu masuk organisasi di dunia ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, adik sekalian, berpikirlah ke depan untuk maju. Berpikirlah kalian ketika kuliah di sini, orang tua Anda sudah mengamanatkan adik-adik sekalian kuliah di sini adalah untuk yang terbaik dalam dunia akademik maupun dunia non akademik, artinya saling bersatu untuk mencapai satu kejayaan. Berikanlah terbaik untuk orang tua Anda, berikanlah kepercayaan kepada orang tua Anda bahwa Anda bisa sukses. Karena apa adik sekalian? Di FISIP ini terkenal dengan percepatan perkuliahan. Maka kalau bisa adik-adik sekalian tidak lama-lama kuliah di FISIP ini 3 tahun selesai. Karena apa? Kakak tingkat kalian ada selesai 3 tahun. Jadilah di antara mahasiswa baru ini ada nanti yang menonjol. Ada di antara kalian saya yakin sukses semua. Tapi saya doakan bahwa kalian yang semuanya akan sukses. Saya doakan semuanya Anda menjadi pejabat-pejabat negara, baik pejabat negara tingkat pusat, daerah, provinsi, kota, dan kepala rumah tangga utamanya. Maka hadirin sekalian, itulah materi saya. Karena cepat, saya saat ini cepat ngomong karena apa? Kasihan keluarga kalian. Maka itu bila adik-adik tidak mengerti atau kurang paham tentang penjelasan saya ini tentang bidang kemahasiswaan dan kerjasama, bisa nanti adik-adik WA dengan saya. Nomor saya adalah, sekali lagi saya beritahu adik-adik sekalian, bidang kemahasiswaan dan kerjasama adalah saya, yaitu selalu yang mengontrol, melihat perkembangan adik-adik sekalian, permasalahan apa yang terjadi kepada adik-adik sekalian ada di bidang 3 dan kerjasama. Maka dari itu yang sungkan-sungkan adik-adik bertanya dengan saya baik melalui prodi. Sekali lagi, prodi adalah tempat adik-adik bertanya di bidang akademik. Bila ada permasalahan akademik, silakan nanti di prodi. Misalnya prodi nanti prodi belum bisa menyelesaikan, bisa nanti di bidang PD1, bidang akademik. Tetapi bila adik-adik bermasalah tentang hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa atau ada permasalahan apapun tentang beasiswa dengannya, langsung nanti berhubungan dengan saya, atau ingin curhat apapun bentuknya di bidang 3, silakan. Tapi bukan curhat masalah keuangan, karena saya juga tidak bisa menyelesaikan masalah keuangan. Ini dia nomor saya 08 13 67 67 1633. Silakan nanti adik-adik sekalian bisa kontak saya, hubungi saya bila ada yang kurang ngerti, kurang paham di bidang kerjasama dan kemahasiswaan ini. Saya tunggu adik-adik sekalian nanti sistem perkuliahan kita secara online ini jangan sampai menghambat adik-adik berkarya. Saya tunggu bahwa adik-adik bisa dan mampu mengangkat nama FISIP. Saya tunggu adik-adik bisa memberikan kebaikan, menyampaikan suatu informasi terhadap diri adik sekalian bahwa adik mampu untuk mengembangkan dunia Sumatera Selatan ini maupun internasional, yaitu FISIP yang terbaik. Kami tunggu semuanya adik sekalian. Apapun informasi tentang kemajuan, tentang kemampuan adik-adik sekalian, baik di tingkat akademik non akademik, kami tunggu keunggulan-keunggulan itu. Berkaryalah, belajar untuk mencapai kejayaan. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar UIN Raden Patah Palembang. Minta maaf bila ada bahasa kata saya yang kurang berkenan atau kecepatan. Inilah saya, kalau ngomong selalu pengen cepat,
Kalau tidak ngerti nanti itu tadi silakan bertanya, konsultasi dengan saya, dan jangan malu-malu bila Anda memang ingin bertanya. Pesan saya, setiap langkah gerakan jangan lupa minta doa pada orang tua Anda. Setiap tingkah dan gerakan Anda jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan selama kuliah di sini adalah untuk mencapai kebahagiaan orang tua Anda dan kebahagiaan pribadi sekalian. Saya doakan Anda semua sukses mencapai dan tercapai cita-cita Anda di dunia akademik maupun di dunia non akademik, terutama nanti Anda siap dipakai oleh dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.